Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas latihan soal UTS atau PTS. Boleh juga untuk berlatih soal UAS, ujian akhir semester atau penilaian akhir semester, pelajaran PPKN ya, tema 3, kelas 5 SD, semester 1, kurikulum 2013 dan juga Merdeka Belajar. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu cukup lama dikenal dengan A. Adat istiadat, B. Aktivitas publik, C. Kebudayaan individu, D. Sosiologis. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, dikenal dengan adat istiadat. Kita lanjut soal yang kedua. Keanekaragaman kebudayaan daerah akan A. memperkaya budaya bangsa, B. menonjolkan daerah asal, C. menyebabkan perbedaan, D. memperkaya budaya lokal. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, yang pastinya keragaman kebudayaan daerah akan memperkaya budaya bangsa. Kemudian soal yang ketiga, pengaruh positif keragaman budaya di Indonesia adalah A. menjadi hambatan pergaulan antar suku karena perbedaan bahasa, B. keragaman budaya daerah membantu meningkatkan pengembangan kebudayaan nasional, C. banyak suku yang ingin menerapkan hukum adatnya, D. dijadikan objek pariwisata khusus turis luar negeri. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, yaitu keragaman budaya daerah membantu meningkatkan pengembangan kebudayaan nasional. Itu adalah pengaruh positif dari keragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian soal yang keempat, keragaman budaya yang ada di Indonesia harus kita maknai sebagai A. pertentangan budaya, B. kekayaan bangsa, C. aset daerah, D. kelemahan negara. Tentu jawaban yang benar adalah B ya. Kita harus memaknainya sebagai kekayaan bangsa ya, bukan pertentangan budaya atau bahkan melemahkan negara. Nah, semakin banyak keragaman yang kita miliki, maka tentunya negara semakin kuat ya. Kita lanjut ke soal yang kelima. Kita sebagai bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk menghargai setiap budaya yang ada di tanah air. Sikap yang harus untuk menghargai kebudayaan adalah A. melestarikan nilai-nilai budaya yang ada pada masyarakat, B. bangga terhadap budaya sendiri-sendiri, C. menjelekkan budaya daerah lain, D. sekedar menghormati budaya daerah lain. Tentu sikap yang harus kita miliki adalah A ya, kita harus memiliki sikap melestarikan nilai-nilai budaya yang ada pada masyarakat ya teman-teman. Kemudian soal yang keenam, Made beragama Hindu dan berasal dari Bali, Yusuf beragama Islam dan berasal dari Jawa Tengah. Berikut bagian dari keragaman kedua anak tersebut adalah A. Made beribadah di gereja, Yusuf beribadah di masjid. B. Made dan Yusuf berasal dari provinsi yang sama. C. Yusuf beribadah di masjid, Made beribadah di wihara. D. Made berasal dari suku Bali dan Yusuf berasal dari suku Jawa. Tentu jawaban yang benar adalah yaitu D ya. Made berasal dari suku Bali dan Yusuf berasal dari suku Jawa. Nah, itu keragaman yang mereka miliki. Nah, kalau Yusuf beribadah di masjid dan Made beribadah di wihara, sementara Made beragama Hindu ya. Kalau agama Hindu itu pastinya beribadah di pura ya, bukan di wihara. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang ketujuh. Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan untuk A. memperkeruh suasana akibat adanya budaya lain, B. mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut,
C. Menghambat masuknya budaya asing ke Indonesia. D. Menyusun siasat untuk menjatuhkan budaya asing. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, yaitu mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Nah, pada umumnya teman-teman, adat istiadat itu bertujuan untuk mengatur, ya, mendisiplinkan, ya, perilaku atau tatanan kehidupan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Jika misalnya suku Batak, suku Jawa memiliki adat istiadat, nah itu untuk mengatur kehidupan sesama suku mereka, baik Batak maupun Jawa. Pasti mereka memiliki peraturan atau tatanan kehidupannya masing-masing, ya. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Faktor yang paling banyak mempengaruhi keragaman suku di Indonesia adalah A. Perbedaan agama dan kepercayaan, B. Perbedaan sejarah, C. Perbedaan lingkungan geografis, D. Perkembangan daerah. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya. Perbedaan lingkungan geografis itu adalah faktor yang paling banyak mempengaruhi keragaman suku. Letak geografis Indonesia itu adalah negara kepulauan. Nah, karena banyaknya pulau di Indonesia, tentunya pasti banyak suku-suku yang ada di dalam negara tersebut atau di dalam negara Indonesia. Jadi, faktor yang paling banyak menimbulkan keragaman itu yaitu faktor geografis, ya. Kemudian soal yang ke-9, keragaman rumah adat timbul akibat adanya A. Perbedaan geografis, B. Perbedaan agama, C. Perbedaan kepercayaan, D. Perbedaan sejarah. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, perbedaan sejarah. Kemudian soal yang ke-10, sanggar tari merupakan contoh sebuah pembangunan A. Ekonomi, B. Peradaban dunia, C. Politik, D. Sosial budaya. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, sosial budaya. Jadi sanggar tari itu merupakan contoh wadah atau contoh pembangunan dari sosial budaya. Kemudian soal yang ke-11, manusia merupakan makhluk sosial. Jadi setiap manusia A. dapat berdiri sendiri, B. dapat hidup tanpa orang lain, C. tidak bergantung satu sama lain, D. saling bergantung satu sama lain. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, saling bergantung satu sama lain. Artinya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, ya. Kemudian soal yang ke-12, semboyan bangsa Indonesia tertulis pada A. Lagu Indonesia Raya, B. Garuda Pancasila, C. Bendera Merah Putih, D. Pancasila. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya. Semboyan bangsa Indonesia itu tertulis pada Garuda Pancasila, yaitu tepatnya pada cengkraman kaki burung Garuda. Kita lanjut ke soal yang ke-13. Sanggar Ramayana memiliki ratusan siswa-siswi. Para siswanya memiliki budaya, suku, ras, serta agama yang beragam. Namun, keragaman tersebut tidak menghalangi mereka untuk mengembangkan bakat. Berikut ini bentuk keragaman dalam Sanggar Ramayana kecuali A. Budaya, B. Suku, C. Sifat, D. Agama. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, sifat. Jadi sifat bukanlah bentuk dari keragaman yang dimiliki oleh sanggar tersebut, ya. Kemudian soal yang ke-14. Berikut ini keragaman budaya di Indonesia kecuali A. Pakaian daerah, B. Kesenian daerah, C. Gaya rambut, D. Senjata tradisional. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, gaya rambut bukanlah keragaman budaya yang ada di Indonesia. Kemudian soal yang ke-15, salah satu keberagaman bangsa Indonesia adalah keberagaman hari besar keagamaan. Cap Gome adalah salah satu hari besar keagamaan bagi pemeluk agama A. Islam, B. Kristen, C. Konghucu, D. Hindu.
Nah, tentu jawaban yang benar adalah C ya, yaitu hari besar keagamaan pemeluk agama Konghucu. Kemudian soal yang ke-16, arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Berbeda-beda dan berbeda tujuan, B. Berbeda agama, C. Berbeda suku, D. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, tentu jawaban yang benar adalah D ya, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kita lanjut ke soal yang ke-17. Usaha untuk dapat mewujudkan kerukunan dalam keberagaman bisa dilakukan dengan kerjasama, dengan prinsip kesetaraan, kebersamaan, toleransi, dan juga A. Saling menolong dengan negara lain, B. Saling menghormati satu sama lain, C. Saling mencela, D. Saling menolong suku sendiri. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, yaitu saling menghormati satu sama lain. Kita lanjut ke soal yang ke-18. Perbedaan suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lain di suatu daerah dapat terlihat dari ciri-ciri berikut ini. A. Tipe fisik, bahasa, makanan. B. Tipe fisik, bahasa, kuliner. C. Tipe fisik, bahasa, adat istiadat, kesenian daerah. D. Tipe fisik, bahasa, agama. Tentu jawaban yang benar adalah C ya. Bisa kita lihat dari tipe fisik, bahasa, adat istiadat, dan juga kesenian daerahnya ya. Kemudian soal yang ke-19. Keragaman rumah adat membuat sebuah keindahan di Indonesia. Rumah joglo terdapat di daerah A. Bali, B. Kalimantan, C. Papua, D. Jawa Tengah. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, rumah joglo terdapat di daerah Jawa Tengah. Kita lanjut ke soal yang terakhir, soal yang ke-20. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk A. Menghormati setiap perbedaan yang ada pada bangsa Indonesia, B. Mengkritik setiap perbedaan yang ada di masyarakat, C. Memandang perbedaan sebagai hal yang tidak dapat disatukan, D. Memaksakan orang lain agar mengikuti kegemaran yang sama dengan kita. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, mengajarkan kita untuk menghormati setiap perbedaan yang ada pada bangsa Indonesia. Oke teman-teman, demikian latihan soal kita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share teman-teman kalian video ini supaya kakak semakin semangat membuat latihan soal-soalnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.